Halo semua, kembali lagi bersama kami di segmen Monopod atau Monolog Podcast ala Mediafone. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai sebuah produk HP yang dulunya tuh sangat terkenal dan sangat digilai oleh orang-orang tentunya. Tapi sekarang itu sudah mulai dilupakan oleh konsumen, terutama konsumen Indonesia ya. Nah, bagi kalian yang jawab Nokia, itu memang benar, kita akan bahas mengenai HP Nokia. Sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen ya. Kalian juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya dan juga share video ini ke teman-teman kalian dan media sosial kalian, karena subscribe itu gratis dan tentunya subscribe kalian itu sangat bermanfaat bagi kami. Nah, kita langsung saja ya. Nokia merupakan salah satu brand yang sangat terkenal pada masanya. Sebelum masa Android dulu, kita pasti kenal dengan brand yang satu ini. Dulu kalau kita tanya ke mas-mas atau mbak-mbak konter mengenai HP yang baik dan kualitasnya itu tidak diragukan lagi, pasti mereka akan menyarankan untuk membeli produk Nokia. Ya kan, siapa sih yang gak kenal dengan Nokia? Dulu tuh sangat digemari dan digilai oleh orang-orang terutama di dunia ya, karena produk Nokia itu sangat mendunia, bahkan dengan banyak sekali penggemarnya itu Nokia bisa terkenal gitu kan. Nah, dulu terutama saya itu sangat menggemari Nokia, karena siapa sih yang nggak tahu ya kan. Dulu saya tuh punya HP Nokia yang layarnya tuh masih hitam putih, terus layar kuning juga ada, dan kualitasnya tuh memang bener baik gitu, bagus dan juga awet. Sampai sekarang tuh masih bisa digunakan loh. Baterainya juga masih awet tentunya, ya kan. Jadi oleh sebab itu makanya banyak banget orang-orang itu yang kalau nggak pakai Nokia itu kayak kurang greget gitu, kurang lengkap gitu, ya kan, pada zamannya ya dulu. Kalau sekarang mah bebas, sekarang banyak banget ya kan produk-produk HP. Apalagi HP-HP sekarang itu udah mulai canggih-canggih dan mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Oke, kita bahas sebelum menjadi perusahaan gadget. Nokia ini pada tahun 1865 ini tuh merupakan perusahaan mesin penggilingan bubur kayu, dan beralih lagi pada tahun 1920 merupakan perusahaan kertas yang sangat terkemuka di Eropa. Terus tahun 1950-an CEO John Westerland, entahlah itu susah namanya ya disebutnya, meramalkan bahwa masa depan pertumbuhan beberapa sektor ini dari mulai bubur kayu dan kertas akan terbatas, dan sebagai gantinya dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki. Dan mulai sekarang itu sudah menjurus ke seluler ya. Ya, dari dulu tuh Nokia udah mulai dari pabrik bubur kayu, terus kurang sukses, beralih lagi ke perusahaan kertas, juga kurang sukses. Jadi dia mulai merambah ke divisi elektronik dan sepertinya bergabung dengan di pabrik kabel Helsinki ini ya. Nah, selama kurang lebih 15 tahun Nokia Elektronik mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. 15 tahun itu loh Nokia sampai melakukan percobaan ya kan, biar agar itu kualitas yang dihasilkan itu gak main-main. Akan tetapi dari semua kesalahan dan percobaan itu, secara bertahap justru terbangun keterampilan substansial dari sekumpulan ahli yang berbakat. Pada saat yang sama, Nokia memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintah Televa. Namun, tidak semua usaha yang dilakukan Nokia menjadi produsen telepon seluler terkemuka di dunia berjalan sukses. Banyak banget pasti kendalanya, apalagi tuh percobaannya sampai 15 tahun ya kan. Namun pada awal 1981 Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony atau NMT. NMT ini merupakan jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Karena itu sepanjang dekade 1980-an NMT diperkenalkan ke sejumlah negara dan mendapat sambutan yang luar biasa. Nah, itu awal dari terkenalnya Nokia kali ya, dari perusahaan itu yang menciptakan NMT. Itu sudah mulai dikenal di beberapa negara.
Lanjut ya, pada awal 1990-an Nokia sempat krisis. Tetapi CEO yang baru, Jorma Ollila, memutuskan untuk memfokuskan pada telepon seluler dan jaringan telepon. Hasilnya, telepon GSM pertama kali di dunia muncul di Finlandia tahun 1991. Kemudian, pasar telepon seluler global mulai berkembang sangat pesat ya pada pertengahan 90-an, dan Nokia menjadi nomor 1. Nah, itu adalah titik balik dari Nokia ya. Dari awalnya itu sampai krisis ya kan, krisis kemudian dipegang oleh CEO yang baru, dan di tahun 90-an itu, pertengahan tahun 90-an, Nokia menjadi produsen nomor 1 sampai terkemuka. Iya kan, semua sampai seluruh dunia tuh tahu gitu. Nokia bahkan dulu tuh di film-film, ya film-film Hollywood ataupun film Bollywood gitu, pakainya tuh Nokia gitu. Dan sampai sekarang itu, saat kita kalau punya HP Nokia ya, kalau kita hidupkan HP-nya itu masih terngiang-ngiang gitu kan suaranya, suara dari bukaan HP-nya itu. Sampai sekarang itu masih hafal saya. Karena memang apa ya, itu kayak termindset gitu. Dan sudah tertanam bahwa HP Nokia tuh HP yang baik gitu kan. Itu dulu ya pada masanya. Nah, sebanyak 2100 seri ponsel Nokia mendulang sukses dan mendulang kekayaan yang sangat luar biasa. Target penjualan sebanyak 500.000 unit berhasil diraih pada tahun 1994. Dengan tenaga kerja sebanyak 54.000 orang, produk Nokia terjual di 130 negara. Nah, Nokia ini merupakan salah satu gadget yang mempersatukan bangsa. Loh, kok bisa? Ya, kalian pasti ingat bukan? Selain dengan nadanya saat kita buka HP-nya ya kan, pasti kalian akan lihat ada gambar jabat tangan. Iya nggak sih? Itu tuh maknanya dalam loh itu ya kan. Kita bisa memaknai bahwa itu kayak persahabatan gitu kan, tali silaturahmi, kita berjabat tangan, kedamaian gitu. Jadi itu tuh kayak logo visualisasinya serta apa ya, nadanya itu tuh kayak membekas gitu nggak sih di hati para penggemar dulu ya kan. Dengan itu tuh kayak kita langsung ternostalgia gitu waktu zaman dulu. Nah, Nokia telah menciptakan berbagai macam ponsel dengan fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan Nokia juga telah memastikan dalam hal diversifikasi dan segmentasi dari setiap produknya. Nokia selalu mendorong perusahaan mereka untuk selalu terdepan dalam hal research. Ya. Terus pada tahun 99, Nokia meluncurkan Nokia 7110, sebuah ponsel yang memiliki kemampuan dasar berbasis fungsi web termasuk email. Sekitar bulan November 2001, Nokia meluncurkan ponsel pertama yang telah built-in kamera, lalu Nokia 7650 dan Nokia 3650. Nah, itu kan tadi perjalanan Nokia ya, dari yang mulai Nokia tuh dari perusahaan yang pabrikan itu ya, kayu, kertas, kemudian beralih ke seluler. Terus ini itu kan udah puncak-puncaknya ya, pas di seluler itu udah puncak-puncaknya Nokia, dikenal banyak orang, kemudian penjualannya meningkat drastis, semua orang tahu dengan produk Nokia. Nah, ini adalah segmen dimana kita akan bahas mengenai keruntuhan kejayaan dari Nokia ya. Selama bertahun-tahun, Nokia telah bekerja untuk membuat praktek bisnis dan produknya yang memiliki tanggung jawab sosial dengan menciptakan handset ramah lingkungan dan membangun skema ponsel daur ulang untuk membawa manfaat mobilitas ke pasar negara berkembang. Nokia pun kini menghadapi tantangan dari berbagai kalangan dan belahan dunia, terutama oleh iOS dan Android. Dilatar belakangi oleh hal itulah, pada bulan September 2010, Nokia menunjuk Stephen Elop sebagai presiden dan CEO yang juga merupakan mantan kepala divisi bisnis Microsoft. Berikut peran di Juniper Networks dan Adobe Systems Inc. Seorang Elop ini memiliki latar belakang pengetahuan software yang kuat dan terbukti memiliki kemampuan dalam memberikan adanya perubahan dalam manajemen.
Pada bulan Februari 2011, Nokia mengumumkan bergabungnya Nokia dengan Microsoft untuk memperkuat posisinya di pasar smartphone. Ini menurutku sih kayak keputusan yang salah, ya nggak sih? Kemitraan strategis ini melihat smartphone Nokia mengadopsi sistem operasi baru Windows 7 yang berplatform tujuannya untuk membangun ekosistem ketiga untuk saingan Nokia ya. Jadi Nokia tuh berusaha untuk membangun saingan kayak membangun software gitu kan yang bersaing dengan iOS dan juga Android. Nah, dengan bergabungnya Nokia dan Microsoft, Nokia meluncurkan smartphone Nokia yang pertama dengan Windows Phone, yaitu Nokia Lumia 800 dan Nokia Lumia 710 pada bulan Oktober 2011 lalu. Ini menurutku berat sih ya, karena yang ada di PC ya kan kita masukkan di sebuah gadget. Dan memang dulu HP Nokia Lumia itu, jujur saja ya, saya tuh pernah punya HP Nokia Lumia dan kualitasnya tuh bener-bener turun gitu dari Nokia yang terkenalnya bagus. Jadi Nokianya kurang, gimana ya, bisa dikatakan jelek lah ya, banyak banget masalahnya gitu. Tiba-tiba mati lah, tiba-tiba gak berfungsi ya kan. Dari situ itu kayak Nokia sudah mulai ditinggalkan, ya gak sih, dari sejak Nokia itu bergabung dengan Windows ya kan, atau dengan Microsoft gitu. Padahal kalau seandainya Nokia itu bergabung dengan atau kerjasama dengan Android, mungkin saja sampai sekarang itu Nokia masih jadi digemari oleh orang-orang, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Kayak mungkin aja ya kan Nokia jadi tambah terkenal gitu kalau pakai Android, iya kan? Kalau pakai Windows dulu memang banyak banget masalahnya gitu. Pokoknya dulu tuh hampir ditinggalkan, dan sekarang sudah mulai ditinggalkan sih ya. Nah, pada saat inilah merupakan salah satu puncak keterpurukan Nokia. Melihat perkembangan Nokia menggandeng Microsoft, konsumen Nokia mulai melirik produk lain di pasaran seperti Android dan iOS. Namun Nokia dengan Windows Phone yang berharap menyajikan perbedaan yang untuk menantang pasar merupakan kayak bukan salah satu terobosan yang baik gitu loh, tapi kayak gagal sih, iya kan. Nokia dengan Windows Phone-nya tuh kalau menurut saya pribadi itu gagal. Dia tidak bisa menciptakan apa yang diharapkan dari Nokia itu sendiri. Yang mana Nokia berharap dengan menggandeng Microsoft, ya kan, jadi Windows Phone itu akan mendulang kembali kejayaannya. Tapi ternyata itu keputusan yang salah, keputusan yang gagal, ya nggak sih? Kayak apa yang diharapkan, ternyata dia harus terpaksa mengakui kekalahannya, ya kan, dan mulai mencabut dari pangsa pasar-pasar yang telah ada gitu. Yang dulunya Nokia ada di mana-mana, sekarang dia harus mengakui kegagalannya dan mulai cabut ya kan dari berbagai pangsa pasar yang telah dia bangun. Itu kan reputasinya sudah mulai turun gitu. Dan sekarang Nokia memang masih ada Nokia, ya kan, tapi itu semua tergantung dari selera konsumen kita. Karena dari dulu kita sudah terkenal dengan Nokia, kemudian kita lihat Nokia mulai menurun, dan sekarang kita bisa lihat banyak banget merek HP yang udah sangat bagus banget, ya kan, sudah mulai bersaing di pasaran, dan itu menonjolkan teknologi yang berkembang saat ini. Otomatis Nokia tetap di bawah gitu, tetap turun. Dia belum bisa mengangkat kejayaan Nokia itu lagi. Jadi Nokia harus terpaksa mengundurkan diri dari berbagai pangsa pasar yang telah dikuasai oleh Nokia sebelumnya.
Ya sedih sih ya kan. Gimana kalau kita di posisi CEO dari Nokia itu, pasti kayak merasa gagal gitu menjadi CEO, karena menurut dia apa yang dia harapkan dengan keputusan itu berbuah manis, tapi ternyata berbuah kegagalan gitu. Kayak sedih banget, iya kan. Dan sekarang yang menguasai pangsa pasar terutama di Indonesia itu seperti merek iPhone, Samsung, terus banyak banget sih ya sekarang, ada Huawei, Realme, Oppo. Pokoknya itu adalah merek-merek yang banyak banget diburu oleh konsumen-konsumen kita terutama di Indonesia gitu. Nah, itu adalah tadi ya, dari mulai kisah dari Nokia itu ya kan, mulai dari pabrikan tadi sampai dengan dia di puncaknya, dia sudah berhasil menciptakan sebuah HP dengan GSM pertama di dunia ya kan. Terus puncak-puncaknya penjualannya sangat luar biasa, fantastis. Kemudian dia dikenal banyak orang, dan dengan keputusan yang menurut saya keputusan yang salah, sehingga menyebabkan Nokia itu gagal memasuki persaingan pasar ya kan saat ini, dan dia terpaksa harus mengakui kekalahan, dan dia mundur dari berbagai pangsa pasar yang telah dia bangun dari awal gitu. Sedih banget ya nggak sih, kasihan gitu. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah dengerin monopod kali ini, monolog podcast ala Mediafone, dan terutama bagi kalian yang sudah subscribe, saya sangat terima kasih. Dan kalian yang setia banget dengan Mediafone, saya ucapkan terima kasih juga ya kan. Kalian itu the best lah, pokoknya kalian itu tetap ada di hati Mediafone ya kan. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, kali ini kita sudahi dulu ya monopodnya. Oke, bagi ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Oke, bye.